Hai Aida, Ya, halo Bu. gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya baik sih Bu. Ya. Kalau rating buat hari ini dari skala 1 sampai 10 itu berapa menurut kamu? Untuk hari ini kayaknya cukup 7 aja deh Bu. Kenapa tuh? Karena ya lagi flat aja, nggak yang senang banget dan juga nggak yang sedih juga. Jadi ya biasa. Bisa aja. Oke. Aida kesini udah menghubungi saya ya sebelumnya. Ya, kemarin Bu yang saya sempat ngecek Ibu juga di WA. Oh iya iya benar ya. Kemarin malam. Aida hari ini ada mata pelajaran apa aja? Hari ini karena ini hari Sabtu jadi lumayan ada senggang sih Bu. Jadi hari ini cuma kalau nggak salah 3 ya Bu. Jadi yang jam pertama itu ada mata pelajaran agama Islam, terus yang kedua ada bahasa Indonesia, dan nanti setelah ini ada bahasa Inggris. Tiga ya. Dari jam 7 sampai jam 12 ya. Karena kan hari Sabtu ya Bu. Iya, Sabtu pulang Ya, dari cepet dari biasanya. Aida datang ke sini udah tahu belum mau konseling kah atau apa? Sepertinya mau canceling deh Bu untuk sesi kali ini. Tapi udah tahu nih arahnya tuh kemana? Belum. Belum. Nah, bahas tentang sebelum bahas tentang konten itu ibu mau nanya sedikit nih. Akhir-akhir ini ada nggak sih kepikiran tentang sesuatu gitu? Ada sih Bu. Eh, Kalau hari raya ini mungkin karena saya juga sudah kelas 12 ya Bu ya, udah lagi mau lulus. Jadi kayak mikirin arah karirnya setelah ini mau gimana. Aida udah kepikiran belum aku nanti setelah lulus dari sekolah mau lanjut kuliah kah atau kerja atau gimana? Saya sih pengennya lanjut ini ya Bu kuliah kalau setelah lulus ini, karena kan saya mau melanjutkan pendidikan dulu gitu, baru nanti kalau misalkan saya sudah kuliah itu berarti ya bisa kerja atau mungkin lanjut lagi gitu. Oke, berarti kamu niatnya mau kuliah. Kamu udah tahu belum arah kuliahnya mau ke jurusan apa gitu? Belum sih Bu, karena itu sih yang buat saya bingung. Oke, berarti kita mau bahas tentang arah karir kamu ke depannya ya. Em, dan di sini kamu merasa santai atau gimana nggak kalau mau cerita sama saya? Sebenarnya cukup berat ya Bu ya, karena saya itu punya trust isu atau masalah kepercayaan dengan orang lain, karena sebelumnya saya itu pernah saya cerita atau berbagi pengalaman pribadi saya, dan itu tiba-tiba orang lain yang tidak saya ceritain itu tiba-tiba jadi tahu. Jadi karena itu sih aku kayak Kurang punya percaya. punya trust issue dengan Oke, sebenarnya di ruang lingkup BK sendiri itu beberapa sertifikasi mempunyai beberapa asas, mana salah satunya itu asas kerahasiaan. Nah, Aida bisa cerita apapun mengenai permasalahan atau diskusi yang mau Aida bahas. Jadi saya sebagai konselor itu akan menutup rahasia ataupun cerita dari Aida dan tidak disebarluaskan seperti itu. Aida sudah tahu belum dari saya ini sebagai konselor dan Aida sebagai konselor sudah tahu belum? belum Bu. Berarti saya jelaskan sedikit ya untuk konselor dan konselor. Jadi konselor itu saya sebagai apa ya, pemimpin dalam jalannya sesi konseling. Nah, sesi konseling ini
ya itu kita lakukan sekarang, diskusi, curhat dan sebagainya caranya. Sedangkan coaching itu ada sebagai yang mana itu bisa disebut klien atau siswa seperti itu. Sudah paham? Sudah paham. Em, saya akan jelaskan sedikit juga kontrak atau jadwal atau menit yang bakalan kita diskusikan itu seberapa lama sih, bisa dari 30 sampai 40 menit. Ada rasa keberatan nggak? Enggak sih Bu, karena emang lagi jam istirahat juga sih, jadi insya Allah siap sih. Oke, kita ngobrol santai aja ya, karena kebetulan itu udah terlalu formal banget dan juga nggak terlalu santai banget. Jadi kita kayak ngalir aja gitu. Ibu mau nanya nih, akhir-akhir ini Aida sering ngelakuin hal apa nih, kayak hobi atau senangnya gitu? Akhir-akhir ini sebenarnya aku tuh ya lumayan aktif ekskul gitu di kesenian gitu. Jadi aku tuh lagi suka banget ini apa sih namanya, ikut nyanyi, karena kan emang di sekolah ini kan seperti yang kita tahu kan punya grup band gitu kan. Iya. Kan itu kan nyatunya sama kesenian, jadi otomatis aku juga ikut ikut join gitulah ke dalam situ. Jadi mungkin kalau hari-hari ini aku lebih suka nyanyi. Kalau selain nyanyi ada hal lain nggak? Dalam konteks apa nih? Hobi atau Hobi apa ya, kalau mungkin kalau aku sukanya nggak suka yang di ruangan-ruangan itu sih Bu. Kalau jadi lebih suka kayak di luar luar ruangan, kayak misalkan ke alam gitu. Iya, berarti dia suka alam tuh kayak mungkin Ke pantai misalnya Bu, ya. kayak eksplor alam gitu ya. Jadi lebih tidak suka Iya, daripada di dalam kelas atau ruangan. bosan ya Iya. kalau dalam kelas. Oke, Ibu mau nanya nih tentang keseharian kamu di sekolah. Kamu dari kelas 12 kan, 12 IPA atau IPS? Kebetulan aku MIPA ya. Kalau aku berarti ada beberapa pelajaran yang lebih ke eksak gitu ya, itu gitu ya. Betul Bu. Kamu ada beberapa pelajaran yang kamu suka nggak? Aku kalau di IPA ya banget sih nggak ada yang kayak ya biasa aja gitu, kayak terlalu gemar atau kemana. Aku tuh malah lebih ke bahasa-bahasa gitu ya, kayak bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Aku tuh lebih suka kalau misalkan lagi ada di lagi bahas atau mata pelajaran itu lagi berlangsung, itu aku suka. Gitu ya, berarti kamu suka baca? Ya lumayan. Baca, ini baca novel, jurnal atau apa? Biasanya novel sih, tapi novelnya yang bentuknya digital, bukan yang buku langsung gitu. Karena aku kurang suka juga, lebih suka kalau baca di handphone atau laptop gitu. Oke, itu beberapa mata pelajaran yang kamu sukai. Ngomongin sama mata pelajaran ini pasti bakalan ngarah cita-cita juga. Kalau ibu boleh tahu nih, cita-cita ibu sekarang ini mau jadi apa? Kalau aku sendiri sih belum ada yang spesifik banget ya, tapi kayak kemarin itu aku sempat searching itu, kalau kayaknya nih yang cocok untuk aku itu, dan aku bisa
coba itu kayaknya aku mau ngambil ini deh pariwisata gitu. Oh, karena kamu tadi kebetulan suka dengan Juga iya. Iya, betul. Jadi kamu ini tertarik ke pariwisata. Karena kan kayak di beberapa universitas itu aku lihat kemarin itu lebih banyak praktiknya yang dibandingkan teori. Mungkin aku bakal lebih suka sih, karena kan dia jarang dalam ruangan. Iya, betul, betul. Kalau itu dari diri kamu sendiri, kalau dari orang tua kamu ada yang mereka inginkan nggak dan itu cita-citanya harus itu. Kebetulan kan eh, saya itu waktu awal kelas 12 kemarin itu pernah sempat ngobrol dengan dua orang tua saya. Kalau kedua orang tua saya itu lebih mengharapkan saya sebenarnya ibu dan bapak saya itu punya pendapat yang berbeda. Kalau ibu saya itu lebih sementara atau mendukung nih saya menjadi anak pendidikan itu jadi guru. Kalau dari ayah saya sendiri mungkin karena beliau laki-laki jadi dia itu lebih setuju atau mendukung saya mengambil teknik ya di tempatnya mungkin teknik sipil. Kalau dengan dari ayah dan ibu kan berbeda tuh. Mau kamu jadi guru dan ayah kamu wanita jadi teknik. Ya, Dari kamu sendiri ngerasa keberatan nggak atau ya udah aku mau gitu. sebenarnya ya kan ya kan itu nggak sesuai sama keinginan aku sendiri, jadi ngejalaninnya mungkin bakal berat, tapi nggak tahu itu ya, kita belum lihat nantinya juga, siapa tahu aku juga pikiran, terus siapa tahu pilihan aku saat ini dan nanti berbeda, siapa tahu mungkin bisa disupport juga sih sama dua orang tua. Jadi mungkin untuk saat ini aku lagi enjoy menjalani kelas 12 dulu sih. Berarti belum kepikiran ke depannya itu mau jurusan apa Iya gitu. belum. Makanya kamu jadi ngerasa bingung gitu buat bertanya gimana. Karena ya namanya fase remaja akhir itu kan lagi bimbang-bimbangnya ya Bu ya, karena tiba-tiba pengen kuliah, tiba-tiba mau kerja aja, terus misalkan kuliah juga berbeda-beda, apa sih kayak hari ini pengen jadi dokter misalnya, terus besok jadi guru, besoknya lagi ngeliat temen mau jadi itu kan juga mau jadi itu, jadi spesifiknya sih aku belum tahu ya, aku ya aku banget nih gitu. Berarti lebih takut ke atau bingung gitu ya. Kalau mungkin karena belum tahu minat bakat atau takut salah. Ya sebenarnya semua ya, karena kan gimana ya, sekarang ini juga kan belum dapat arahan ya gitu ya, biasanya mau untuk kelas 12 itu belum, beberapa waktu yang lalu juga sempat ada sosialisasi gitu dari kampus Ya, tapi makanya di situ bingung karena kan yang biasanya nih nanti ya, sekarang juga udah ada beberapa yang sosialisasi itu kan dari beberapa kampus yang berbeda juga, mereka punya apa sih jurusan yang berbeda-beda juga. Nah di situ kan kita tertarik, tapi juga kita belum tahu potensi diri kita sendiri. makanya kamu mau cari tahu yang baru kamu cari tahu kebiasaan kamu
Kalau kamu bayangin, coba kamu bayangin, kalau kamu salah pilih, apa sih yang membuat kamu khawatir? Yang buat aku khawatir itu yang pastinya ya akan kegagalan dan juga misalkan aku eh, memilih jurusan yang nggak sesuai dengan kemauan atau minat dari bakat aku, ya pasti suatu saat nanti aku bakal keberatan juga untuk menjalani hal tersebut. Wajar banget sih kamu merasa kayak gitu karena kan kita tuh berhak mengambil keputusan yang benar-benar tepat. Oke, kita bakalan bahas pembahasannya. Akhir ini kamu tuh sering ngelakuin aktivitas apa nih sama teman kamu? Aktivitas dengan teman ya Bu, biasanya sih akhir-akhir ini suka sharing-sharing sih sama temen sekelas, tapi kalau aku sih lebih banyak ngedengerin mereka cerita atau curhat aja sih. Mereka curhat gimana nih perasaan kamu ketika kamu menjadi pendengar yang baik dari mereka? Senang karena kan aku bisa mendengarkan mereka berbagi cerita, terus juga mungkin aku juga senang karena bisa kasih solusi juga sih untuk mereka. Jadi kalau kayak gitu kan punya kesenangan sendiri juga ya Bu. Berarti kamu seneng ya kalau misalnya teman kamu curhat, terus kamu dimintai pendapat atau kasih solusi, kamu seneng ya? Iya, Senang juga. Berarti hal ini tuh benar-benar ngebuat kamu merasa kalau kamu tuh bermanfaat bagi orang kamu itu. benar, karena ya itu tadi Bu, kalau bisa membantu orang lain itu ya kita kan, dan setelah itu kan punya kesenangan pribadi juga, berarti tentu memberikan dampak atau bermanfaat juga untuk orang sekitar kita. Terbanget. Oke, di sini Ibu bakalan kirim kamu ini mengisi psikotes yang berisi 7 subtes yang berbeda. Karena ini bisa kamu isi selama kurang lebih 30-60 menit jika kamu benar-benar kerjanya dengan teliti. Nah, ini juga nggak bisa asal-asalan isinya ya, karena ini tuh memang bersifat dari diri sendiri dan juga kepribadian diri sendiri. Kamu minta nomor WA kamu boleh? Oke, boleh. Kamu bawa handphone nggak? Bawa. Kamu Maaf Bu, kan kemarin sudah menghubungi Ibu, Oh iya. chat saya ada di bawah atau gimana. Kebetulan saya juga ada profile kok Bu, udah. Oh ini ya? Iya. Biar lupa ya. Ntar ya Bu. Sudah saya kirim ya. Oke, Kelihatan ID ini dari itu sekitar beberapa menit. ntar cek dulu ya Bu. Iya. Oke Bu. Sudah bisa dibuka. Silakan ID di sini ya. Sudah bisa. Udah berapa menit tadi ada diamnya? Sekitar kurang lebih 40 menit kayaknya. 40 Iya. Tujuh subtes yang berbeda. Ada kendala nggak dari psikotes? Kalau kendala sih nggak ada sih Bu, cuma mungkin tadi sempat ragu sama jawaban ada, karena kan ada yang di satu tugas itu yang semuanya otomatis, jadi
jadi itu karena lumayan susah juga, jadi agak susah juga untuk menjawabnya dan ragu juga. Itu sukses bagian map kalau tidak salah ya. Oke, ini hasilnya sudah saya lihat. Sekarang kita lihat ya, kan mulai dari karakteristik diri kamu kayak kemampuan dengan kepribadian ya. Kita mulai dari intelijensinya ya. Oh, nah pas banget tuh penawaran yang dari kamu tuh. Nah, itu hasilnya kayak kamu mungkin kurang nyaman sama hitungan kompleks. Nah, menurut kamu tuh eh, apakah dengan hitungan itu merasa kalau pelajaran hitungan itu agak sulit? Iya benar, kan saya juga kurang suka ya sama hitung-hitungan. Jadi karena saya juga enggak yang, mungkin karena pembawaannya kurang suka, jadi saya enggak lari banget di mata pelajaran hitung-hitungan tersebut. Contohnya saya kurang suka sama, iya, contoh mata pelajaran itu ya kayak matematika, yang itu kan benar-benar yang full itu ya. Lalu kita lanjut ke subclass yang kedua ya. Kenalan abstrak yang kamu enggak yang gambar-gambar tadi. Itu kamu tuh di sini sedang artinya tuh kamu cukup bisa memahami pola dan logika bisa dikembangkan untuk Itu yang mana tuh, maaf, yang gambar ya? gambar ya. Itu tadi juga agak sulit juga sih Bu, karena kan saya juga kurang kreatif ya, jadi ya seadanya aja yang saya tambah-tambahin di situ. Untuk kreativitas kamu nih, kamu tuh bisa dibilang terstruktur dan konvensional. Berarti kamu tuh lebih nyaman dengan cara yang jelas dan sistematis gitu ya. Berarti kamu kalau misalnya punya jadwal itu harus tertata tersusun. Karena saya kan tipe orang yang memanage sesuatu gitu loh Bu. Nah kebetulan kan saya anak rantau ya, jadi kan tinggalnya sendiri jauh dari orang tua, jadi apa-apa itu harus sendiri. Karena sendiri itu jadi saya harus bisa menyesuaikan jadwal saya dengan kegiatan saya. Berarti kamu teliti ya dalam hal memanage sesuatu. Iya, dan contohnya tuh yang lebih yang udah menjadikan kebiasaan itu manage waktu sih Bu. Ya. Kamu memang harus tersusun. Oke. Kita masuk ke bagian kalau di sini kita lihat bagian state satu confidence. Berarti kamu tuh sabar, teliti, dan suka keskopian. Bagian kamu. Iya, kayaknya iya deh, benar. Soalnya saya ngerasa ya apa yang disebutin tadi itu udah menjadi sehari-hari saya gitu. Jadi kayak contohnya mungkin sabar, kan saya juga merasa saya itu tipe orangnya emang seperti itu gitu, bukan yang lebih-lebihkan ya Bu ya, karena kan teman-teman saya juga menilai saya sosok yang sabar sih. Dan juga teliti tadi ya, kamu jelasin tadi. Jadi apapun yang dikerjain itu ya kalau bisa jangan asal-asalan. Berarti kamu ngerjain tugas itu harus teliti gitu ya, nggak boleh asal-asalan ataupun nggak boleh ada yang salah gitu ya. Oke. Nah, sini nih yang menarik, dimensi kamu tuh lebih dominan ke sosial.
Iya. Berarti kamu itu tipe kepribadian sosial, kamu tuh empati dan suka membantu orang lain. Tadi kamu jelaskan tadi kan, kamu suka membantu orang lain. Nah sebenarnya ya Bu, saya itu punya cerita sedikit mengenai sosial itu. Nah dulu itu sebelum masuk SMA itu saya itu sebenarnya mau masuk jurusan IPS. Eh, karena namanya juga masih fase remaja awal ya dulu waktu kelas 9 atau 3 SMP, 3 SMP itu niatnya mau menjadi atau mau menjadi jaksa atau hakim gitu. Jadi otomatis saya harus masuk ke jurusan hukum. Nah karena saya waktu itu tes nilai saya cukup tinggi, jadi saya nggak jadi tuh ngambil IPS, tapi di daftarnya udah IPS, tapi kan nilai saya di angkatan itu waktu itu lumayan tinggi nilai IPS, jadi saya ditawarin lah untuk masuk ke jurusan IPA. Nah IPA itu bagiannya itu di kelas unggulan. Ya udah saya waktu itu langsung konfirmasi dari kedua orang tua saya dan kedua orang tua saya setuju, jadinya makanya saya jadinya malah masuk ke jurusan IPA ya itu. Secara langsung kamu tuh memang udah ada minat di sosial itu ya, walaupun akhirnya kamu tuh masuk ke IPA. Ya mungkin karena basicnya juga saya kurang peka menghitung ya Bu ya. Ya saya suka pelajaran ini, tapi basic saya itu bukan hitung-hitungan. Jadi kalau misalnya menghitung itu saya lumayan berat sih. Kamu suka sosial bahasa gitu ya. Lanjut kita sekolah psikologi kamu. Nah kamu di sini tuh terkenal kalau kamu tuh tipe yang hati-hati, terus butuh rasa aman, dan juga kadang takut salah. Iya enggak itu. Oke, ini udah cukup jelas ya dari hasil yang telah kamu kerjain ini itu, kamu tuh mempunyai potensi yang besar dan berkembang. Contohnya tuh kayak kamu tuh kuat di hubungan sosial, kamu juga punya empati yang tinggi, lalu kamu juga konsisten dan berani. Tapi yang menjadi tantangan kamu itu adalah rasa takut dan ragu. Jadi dari percaya itu kamu tuh harus mulai percaya diri dan juga berani mencoba. Kamu tuh punya peluang besar loh kalau mau berkembang di bidang yang sesuai. Kalau kayak gitu bisa gimana ya Bu selanjutnya? Agar saya mungkin bisa jadi kembang tadi. Mungkin kamu bisa memperbanyak relasi mungkin ke dunia sosial gitu kan, kamu ikut volunteer di eksternal, kegiatan-kegiatan organisasi yang mungkin itu banyak sekali kegiatan sosialnya ya, gitu kan membuat kita menjadi lebih percaya diri. Bisa kita cocokkan, coba kita cocokin ya potensi diri kamu dengan pendidikan atau bidang-bidang pekerjaan. Kalau dari hasil tadi kan kamu tuh gak terlalu kuat di angka perhitungan, kamu juga kuat di komunikasi sosial dan empati.
kamu tuh lebih cocok di bidang yang berhubungan dengan manusia. Kamu udah tahu belum bidang-bidang pekerjaan apa saja yang cocok dengan bidang-bidang sosial atau yang berhubungan dengan manusia? Nggak banyak tahu sih Bu, cuman tahu beberapa doang, tapi nggak yang tahu belum tahu banget. Oke, berarti kita kasih beberapa contoh mungkin ya. Kayak bidang konseling, bidang psikologi, pendidikan, bidang sosial, dan HR, dari beberapa bidang tadi 5 ya. Dari 5 bidang tadi ada nggak yang kamu tertarik? Sebenarnya saya tertarik ke mungkin psikolog ya, psikolog itu ya sosial banget ya. Dia kerjanya atau sehari-harinya dengan manusia dengan manusia, dan mungkin saya lebih bisa ke arah situ sih Bu. Kalau itu kamu udah tahu nih psikolog itu apa? Belum sih Bu, karena dia cuma tahu sekedar tahu aja, tapi belum mendalami itu. Sudah tahu secara umum kalau itu tuh bekerja dengan orang juga. Tapi untuk lebih spesifiknya saya belum tahu. Itu ada juga loh yang sama seperti psikolog, itu dan konselor. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini, saya itu sebagai konselor. Saya itu dari jurusan bimbingan Katolik. Ini juga sama, berbeda dengan psikologi. Jadi psikologi itu kan lebih ke jiwa, berbeda dari konselor itu kan lebih ke bimbingan karir, pribadi, sosial, belajar, lebih mengarah ke sekolah, siswa, dan segala macam pendidikan konseling. Jadi kalau misalnya kayak di luar kuliah itu dia lebih banyak di sekolah gitu ya Bu ya. Iya, Terus kalau psikolog, psikolog itu kebanyakan yang saya ketahui itu kalau udah punya sakit atau dengan jiwa seperti itu, atau juga bisa membuat praktek konsultasi itu bisa. berarti kurang lebihnya itu ya Bu yang membedakan kedua itu ya. Iya, benar. Dari beberapa hal yang kamu pilih tadi, psikologi, kenapa kamu memilih psikologi sebagai bidang yang kamu tertarik? Ya, saya sudah kasih tahu tadi ya Bu, kan saya tariknya karena dia lebih ke hubungan dengan manusia sama manusia. Jadi karena saya suka sosialisasi juga, itu juga saya gemar bertemu dengan orang banyak, karena bertemu dengan orang banyak itu kalau misalkan itu menyenangkan, pasti saya juga merasa energi saya jadi bertambah. Itu Bu alasannya. Terus banget, berarti kamu tuh punya alasan pentingnya kenapa kamu memilih bidang psikologi itu, karena bertemu dengan orang-orang itu membuat kamu senang. Gimana nih? Kamu udah tahu kan buat kedepannya tuh kamu memilih psikologi. Berarti nanti kedepannya kamu tuh bisa cari tahu tentang penjelasan psikologi, pendidikan, atau psikologi secara umum itu bisa kamu cari. Kamu nggak takut lagi dong? Iya Bu, karena kan saya sudah tadi sudah menjalankan yang tujuh sukses tadi, yang saya udah menjadi itu juga, saya juga udah tahu. Mungkin kalau kurang puas bisa saya minta dengan ibu ya Bu hasilnya tadi. Nah
setelah ini kayaknya saya akan lebih banyak mencari tahu mengenai sosial tersebut atau lebih mendalami lagi mengenai psikologi tersebut. Dan kamu kan udah punya data dari tujuh sukses tadi yang mana itu menjadi penunjang kamu buat memilih tentang karir ke depannya. Oke. Nah, dari satu sesi konseling kalau kita jalani ini, apa sih yang dapat kamu simpulin? Ini ada tadi di awal saya masih ragu atau masih bingung bahkan belum tahu arah ke depannya gimana. Setelah mungkin setelah ini selesai saya sudah ada kisi lah ya Bu ya, gimana untuk kedepannya gimana. Jadi intinya saya mendapatkan apa ya, pencerahan lah Bu untuk melanjutkan studi saya. Nah, lebih tepatnya juga saya sudah tahu kalau misalkan saya itu lebih condong ke sosial. Jadi mungkin nanti kalau misalkan saya memberikan PTN saya udah nggak yang harus mikir keras lagi mau ngambil apa ya, atau mungkin bisa langsung milih aja nih, mau misalkan saya pilihan pertama ya saya psikolog atau yang keduanya saya pilihan konselor. Itu bagus banget, berarti kamu udah ada Planning ada plan ke depannya, kamu mau ikut apa dan kenapa kamu memilih itu, seperti itu. Itu bagus banget karena kamu cocoknya di karir yang berhubungan dengan manusia juga kan, atau kamu punya potensi di bidang sosial. Gimana nih perasaan kamu setelah ngobrol panjang lebar? perasaan saya jadi lebih lega ya Bu ya, karena sebelumnya saya ragu bingung juga mau gimana, tapi setelah selesai ini saya udah ada itu tadi bicara tadi, mungkin setelah ini juga saya bakal ngobrol dengan orang tua saya tentang bahas ini lebih lanjut sih. Berarti kamu udah mengetahui ya, sudah mengenali lebih jauh tentang diri kamu buat kedepannya. Itu bagus banget, dan baiknya itu bagus banget. Mungkin untuk kedepannya nanti kalau misalnya kamu masih bingung atau mau cari informasi lebih, kita bisa membuat follow up atau masih tidak waktu untuk mengetahui gimana perkembangan kamu, apakah kamu udah spesifik lebih jauh mendalami atau sudah menetapkan pilihan kamu yang mana. Ini cuma menjadi gambaran kamu ke depannya, apakah kamu tertarik atau hanya sekedar tahu saja seperti itu. Mungkin kalau saya ada waktu luang lagi juga saya untuk konseling yang selanjutnya saya bakal mau hubungi Ibu sih. Boleh Minta jadwal untuk konseling. mungkin sesi konseling kali ini telah selesai. Terima kasih ya Alia sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dengan saya dan juga mengetahui karir ke depannya itu buat kamu itu apa dan bagaimana. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Sebelumnya juga saya terima kasih karena berkat
Ibu juga sudah tahu dan nggak bisa lagi. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, mungkin selanjutnya saya bakal meminta konseling selanjutnya dengan ibu. Mungkin ibu akan jadwalkan. Nah, saya mau ucapin terima kasih juga sekali lagi. Bu, saya izin pamit dulu ya Bu ya, karena tadi kan saya bilang ada mata pelajaran tadi. Terima kasih Ibu. Iya, semangat ya Iya belajarnya. Bu.